Karena juga Rasul pernah marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Usamah bin Zaid ini dia pernah dalam satu pertempuran berperang dengan musuh. Musuh itu ketika ingin ditebas lehernya, maka dia mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah. Maka pikir Usamah bin Zaid, ini orang mengucap la ilaha illallah hanya pura-pura saja untuk mencari aman daripada pedang saya, biar tidak mati dengan pedang saya. Akhirnya dia mengucap la ilaha illallah. Maka dia bunuh juga. Akhirnya sesampai pulangnya ke Madinah, dia bercerita kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah SAW marah besar. Kenapa? Karena dia telah membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia beralasan, Usamah bin Zaid, ini kekasihnya Rasul, jadi anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi, yang punya anak Usamah bin Zaid. Jadi memang anak kesayangan, dulunya anak angkat, itu anaknya anak angkat. Maka ketika Usamah membela diri bahwasanya musuh tadi mengucapkan la ilaha illallah karena hanya ingin membela diri saja, maka Rasulullah SAW mengatakan, afala syaqaqta qalbah, sudahkah engkau itu membelah dadanya dan kamu lihat isi hatinya? Yang kamu bilang orang tadi mengucap la ilaha illallah hanya pura-pura saja. Rasulullah ulang, afala syaqaqta qalbah, afala syaqaqta qalbah, sudahkah kamu belah dadanya dan kau lihat isi hatinya? Sampai Usamah mengatakan, hampir saya itu baru masuk Islam kembali. Kenapa? Telah melakukan kesalahan yang besar yang membuat Rasulullah SAW marah. Dan surat Al-Asr sudah dibahas, yaitu tentang yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengatakan wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat, dan yang kedua yang beramal soleh. Jadi insyaallah untuk masalah iman sudah dibahas kemarin. Sekarang saya akan bahas yang kedua, yaitu orang yang beramal soleh. Jadi suatu amalan itu akan dianggap soleh kalau ianya mempunyai dua hal. Yang pertama yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba. Yang pertama yaitu ikhlas, dia mengamalkan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ittiba, itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amalan tidak ada dua hal tersebut, maka tidak dianggap amal soleh. Jadi setiap amal yang tidak ikhlas, seperti riya atau diamalkan karena sum'ah, ingin diperdengarkan atau lainnya, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lillah wa btughiya wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas karena Allah dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dia tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh kepada amal-amal yang dia disekutukan dengan orang lain. Bahkan di hadis qudsi dikatakan, man shalla yura'i faqad asyraka wa man shoma yura'i faqad asyraka. Siapa yang sholat karena riya, maka dia telah berbuat syirik. Dan siapa yang berpuasa karena riya, maka dia pun telah berbuat syirik. Jadi riya ini dianggap syirik kecil, karena dia telah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal kita jangan sedikit pun ada niatan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan ada 3 orang di zaman dulu, nanti di akhirat. Itulah 3 orang ini, orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah mujahid, yang kedua adalah seorang alim, ulama, dan yang ketiga adalah jawad, orang yang dermawan. Ketika sang mujahid dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wahai sang mujahid, bukankah aku ini telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu? Maka dia pun mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Madza amilta fi?" Apa yang kau kerjakan pada nikmat-nikmat saya tersebut? Dibilang, saya berjihad di jalan Engkau ya Allah, sehingga saya ini gugur syahid di medan jihad. Kata Allah, "Kadzabta." Kamu dusta. Kamu berperang itu bukan karena aku, tapi kamu berperang karena ingin dipanggil seorang pahlawan, seorang mujahid. Maka malaikat menyeret orang tersebut dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang kedua, seorang ulama ahli Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai ahli Quran, bukankah kamu telah mendapatkan nikmat dariku yang banyak sekali?" Maka dia pun mengakuinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata Allah, "Apa yang kau gunakan? Pada apa kau gunakan nikmatku itu?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, saya menggunakan nikmatmu itu untuk belajar Quran. Setelah saya pintar, saya pun mengajarkan Quran kepada manusia. Ini semata-mata karena Engkau." Maka Allah bilang, "Kamu dusta. Kamu belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran bukan karena aku, tapi karena ingin dipanggil qori, seorang ahli Quran, ingin dipanggil alim, seorang yang berilmu." Maka dia pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, orang yang dermawan, jawad, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang yang dermawan, bukankah aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu?" Maka dia pun mengakuinya, "Betul ya Allah." Kata Allah, "Untuk apa kau gunakan nikmatku itu?" "Ya Allah, saya gunakan nikmatmu itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada sedikit pun, satu pun jalan kebaikan kecuali saya pasti andil di dalamnya, ikut serta di dalamnya, semata-mata karena Engkau." Maka kata Allah, "Kamu dusta. Kamu itu mensedekahkan harta, membantu orang lain dan sebagainya, bukan karena aku, tapi hanya karena ingin dipanggil orang yang dermawan." Maka itu pun diseret juga ke dalam neraka. Jadi orang yang nampaknya di dunia terpandang, seorang mujahid, seorang qori, seorang alim, seorang yang dermawan. Kenapa? Karena salah niat saja. Dia niat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya habis. Amalnya hangus, habis, tidak dianggap amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak didasari dengan keikhlasan. Dia beramal karena riya. Maka penting amal-amal kita ini semuanya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal kita ini karena yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innamal amalu binniyat." Amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah yang mubah saja jadi ibadah. Makan, minum, tidur. Kalau niatnya untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini insya Allah jadi ibadah. Kalau makan, minum, tidur untuk memperturutkan syahwatnya, ini yang salah niatnya. Jadi betulkan niat kita, luruskan niat kita, ya, niat untuk beribadah kepada Allah, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena niat-niat yang lainnya. Niatkan karena Allah dan Rasulnya. Orang hijrah, ibadah apa saja, niatkan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena keduniaan, bukan karena wanita, bukan karena jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Walaupun niat ini, keikhlasan ini memang rahasia, ya kan, tidak ada yang tahu. Ya kan, kata para ulama, yang namanya niat itu seperti kan namanya sauda, seperti semut hitam ala sahra'i somma, di atas batu yang hitam legam, fil lailatul zulma, di dalam malam yang gelap. Jadi semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, enggak kelihatan. Jadi kita jangan gampang nuduh orang juga, orang enggak ikhlas, dia ria, pamer dan sebagainya. Jangan. Kenapa? Yang tahu ikhlas itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu isi hati orang. Walaupun kalau dia sholat, nampaknya sholat sudah kita terima. Dia seorang muslim, dia sholat. Jangan menuduh dia pura-pura saja sholatnya.
Orang baca kalimah la ilaha illallah, baca syahadat, dia muslim. Jangan kita tuduh pura-pura. Kenapa? Kita menghukumi orang zahirnya saja. Nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya saja, Allah lah yang menghukumi batinnya seseorang. Urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali menilai orang dari nilai batinnya yang bukan urusan kita. Ya kan? Kalau orang baca di depan kita la ilaha illallah, kita akui muslim. Jangan nuduh yang macam-macam, dia mungkin pura-pura, tidak. Karena juga Rasul pernah marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Usamah bin Zaid ini dia pernah dalam satu pertempuran berperang dengan musuh. Musuh itu ketika ingin ditebas lehernya, maka dia mengucapkan kalimat syahadat, kalimah la ilaha illallah. Maka pikir Usamah bin Zaid, ini orang mengucap la ilaha illallah hanya pura-pura saja untuk mencari aman daripada pedang saya, biar tidak mati dengan pedang saya. Akhirnya dia mengucap la ilaha illallah. Maka dia bunuh juga. Akhirnya sesampai pulangnya ke Madinah, dia bercerita kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW marah besar. Kenapa? Karena dia telah membunuh orang yang telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ketika dia beralasan, Usamah bin Zaid, ini kekasihnya Rasul, jadi anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Nabi, yang punya anak Usamah bin Zaid. Jadi memang anak kesayangan, punya anak angkat, itu anaknya anak angkat. Maka ketika Usamah membela diri bahwasanya musuh tadi mengucapkan la ilaha illallah karena hanya ingin membela diri saja, maka Rasulullah SAW mengatakan, afala syaqaqta qalbah, sudahkah engkau itu membelah dadanya dan kamu lihat isi hatinya? Yang kamu bilang orang tadi mengucap la ilaha illallah hanya pura-pura saja. Rasulullah ngulang, afala syaqaqta qalbah, afala syaqaqta qalbah, sudahkah kamu belah dadanya dan kau lihat isi hatinya? Sampai Usamah mengatakan, hampir saya itu baru masuk Islam kembali. Kenapa? Telah melakukan kesalahan yang besar yang membuat Rasulullah SAW marah. Jadi intinya kita menghukumi orang zahirnya saja, jangan masalah batinnya, pura-pura itu tidak. Itu bukan urusan kita. Dia lahirnya muslim, kita muamalah sama dia hukum muslim. Sudah, jangan mencari-cari dia hanya pura-pura lain sebagainya, tidak. Itu bukan urusan kita. Orang sholat ke masjid, ya kan? Kita terima, dia seorang muslim. Jangan bilang dia munafik, dia ini tidak, ya kan? Itu urusan hati, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah besar. Jadi masalah ikhlas itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita beribadah, ikhlaskan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah harus ikhlas. Amal dianggap soleh kalau ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Harus mengikhlaskan dalam agama. Harus ikhlas, dan hanya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat Nabi, Masya Allah, mereka beramal semata-mata ikhlas karena Allah. Ketika Allah muji para sahabat juga, Allah katakan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Mereka memberi makan pada orang lain padahal mereka butuh makanan tersebut. Memberi makan siapa? Anak yatim, orang miskin, dan asir, tawanan perang. Dan mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami itu memberi makan kalian ini semata-mata karena wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan atau ucapan terima kasih. Ini ikhlasnya mereka. Jadi beramal seperti memberi makan, sedekah, apa saja harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi amal soleh harus ikhlas, jangan ada ria sedikit pun. Yang keduanya, amal dianggap soleh kalau dia ittiba, mengikuti Nabi SAW. Kalau tidak mengikuti Nabi, maka tidak dianggap sebagai amal soleh.
Kita ini umat Islam, umat Nabi, ngaku umatnya Nabi, maka kalau beramal harus ikut contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengada-ngada bukan dari contoh Nabi, maka akan tertolak. Jangankan amalan orang biasa, sekelas Nabi Musa, Nabi Isa, ya kan, Nabi siapa saja, kalau kita tinggalkan sunnah Nabi karena ingin ikut amalannya Nabi Musa, tetap, ya kan, tetap disalahkan. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membaca kitab Taurat di depan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, wahai Umar, apa di tangan kamu itu? Kitab Taurat. Lah kenapa? Masih dibaca, ya kan? Karena pengen tahu, mungkin Umar pengen tahu apa isi kitab Taurat. Maka Rasul mengatakan kepada Umar, wahai Umar, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya Musa hidup, maka Musa tidak boleh jadi nabi. Dia harus mengikuti saya. Jadi kalau Musa hidup saja, itu harus ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asar lain mengatakan, lau kana Musa hayyan summa taba'tumuhu wa taraktumuni. Kalau seandainya Musa hidup, kamu ikut dia dan tinggalkan saya, la dolaltum, kalian pasti akan sesat. Jadi jangankan ikut orang lain, ikut Musa, tinggalkan Nabi Muhammad, kita dianggap sesat hidupnya. Kenapa? Meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Kita ngaku umat Nabi harus beramal sesuai amalan Nabi. Insya Allah kalau amal kita sesuai Nabi, insya Allah kita dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Sahabat heran nanya, "Wa may ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak mau masuk surga?" Maka Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang taat sama saya itulah orang yang masuk surga. Tapi orang yang durhaka sama saya itulah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kalau orang beramal tidak mau amal Rasul, ya berarti nggak mau masuk surga. Kalau orang beramal amalan Rasul, itu orang yang ingin masuk surga. Jadi amal kita pun harus dicek, ya kan? Sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya harus ikut. Ya kan? Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutlah aku. Baru Allah mencintaimu, baru Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi dusta kalau orang ngaku cinta tetapi tidak ikut Rasulullah SAW. Kalau orang ngaku cinta Allah, maka syaratnya dia harus ikut Nabi Muhammad SAW. Baru Allah mencintai dia. Bahkan juga orang ikut Nabi dijanjikan dengan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Nabi, maka kalian dapat petunjuk. Jadi semua amal kita ini harus ikut Nabi. Baru amal kita dianggap amal soleh, dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan yang amal mengada-ngada. Jangan yang mengada-ngada. Ada di zaman Nabi itu 3 orang datang ke rumah Nabi. Nabi nggak ada. Akhirnya ketemu dengan Aisyah istrinya. Dan mereka nanya tentang amal Nabi. Ketika dijelaskan oleh Aisyah amalan Nabi, seakan-akan mereka itu meremehkan. Oh, cuma segitu amalan Nabi. Kata yang pertama, saya ini amalan saya setiap malam bangun malam tahajud dari Isya sampai subuh, nggak pernah tidur. Yang kedua bilang, saya ini ya kan setiap hari puasa, nggak pernah makan, nggak pernah buka sepanjang hidup saya. Dan yang ketiga, saya ini tidak pernah mengawini para wanita. Saya nggak pernah kawin. Kenapa? Mengganggu ibadah saya. Tiba-tiba Rasul datang. Kata Rasulullah, kalian mengatakan demikian. Wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Demi Allah, saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah.
tapi saya sholat, saya pun tidur. Jadi ada tidurnya. Nanti di sepertiga malam yang terakhir baru bangun, ya kan? Dan saya juga berpuasa, tapi saya makan juga. Makan, tapi puasa Senin Kemis puasa, lainnya makan. Dan wa atazawwajun nisa, dan saya mengawini para wanita. Dan kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi intinya amalan ya harus sesuai dengan contoh Nabi, ya kan? Walaupun Nabi ini sederhana amalannya tidak ada masalah, ya kan? Jangan yang malah berlebihan malah jadi salah juga. Takutnya ini bosen, takutnya berlebihan malah bosen, malah meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu mengatakan, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya. Kalau semangatnya begitu, pengennya ngaji terus nggak mau berhenti, pengennya puasa terus nggak mau berhenti, pengen tahajud terus nggak mau berhenti. Walikulli syirrah fatrah. Setiap masa-masa semangat ada masa-masa loyonya, masa malasnya. Maka Rasul mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Siapa yang masa-masa malasnya itu kepada sunnahku, maka dia telah beruntung. Faqad ihtada, dia telah mendapatkan petunjuk. Tapi wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, siapa yang masa-masa lemesnya, loyonya itu, ya kan, tidak semangatnya kepada selain itu, bukan ke sunnah Nabi, maka faqad halaka, sungguh dia telah binasa. Jadi intinya amal sederhana kalau sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada amal banyak serius sungguh-sungguh cuman bukan sesuai dengan sunnah. Al-ijtihad fi sunnah khairum, al-iqtisad fi sunnah khairum min al-ijtihad fi bid'ah. Jadi al-ijtihad, al-iqtisad, sederhana dalam amalan sunnah Nabi itu lebih baik daripada amalan yang sungguh-sungguh tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi kita ini mesti amalan bukan banyaknya, yang penting ahsan. Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling bagus amalannya? Ahsan. Allah katakan ahsan. Kata para ulama, maksud ahsan ialah akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan paling shawab, paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ahsan, yang ikhlas dan yang benar sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mesti harus banyak. Kalau banyak sesuai sunnah, ya lebih bagus lagi. Orang yang baca subhanallah bihamdihi tiap pagi dan sore 100, itu akan datang di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Maka siapa yang tambah banyak bacanya, ya tambah banyak lagi pahalanya, tambah beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuai sunnah Nabi. Kalau sesuai sunnah Nabi. Jadi tambah banyak, tambah bagus, ya kan, tambah bagus. Jadi itu yang kedua. Jadi amal akan dianggap soleh kalau amal kita itu ikut sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau amal kita mengisi sunnah Nabi, ini yang berbahaya. Ini bahaya, akan diancam. Allah mengancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintahnya akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Ini kalau orang amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga Rasul mengatakan, wa ja'ala dhulla wa saghara 'ala man khalafa amri. Jadi Allah akan menjadikan kehinaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Jadi jangan sekali-kali menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, karena hukumnya menyelisih sunnah Nabi, mengingkari sunnah Nabi, ini sama dengan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama nilainya. Dulu namanya iblis diusir dari surga. Kenapa? Tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia disuruh sujud kepada Adam. Malaikat semua sujud, iblis nggak mau, aba wastakbara. Dia nggak mau sujud, bahkan sombong. Akhirnya apa?
wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama, orang kalau tidak nurut sunnahnya Nabi, menyisihi Nabi, dia pun bisa terancam begitu. Ada di zaman Nabi seseorang makan dengan tangan kiri. Rasul bilang, wahai si fulan, makanlah dengan tangan kanan. Dia bilang, mas setong tuh, saya nggak bisa makan pakai tangan kanan, bisa pakai tangan kiri. Kata Rasul, mas setong tak ilal kiber. Kamu itu nggak bisa makan tangan kanan, soalnya karena kesombongan kamu saja yang maksa pakai tangan kiri. Akhirnya apa? Tangannya tidak bisa diangkat ke mulutnya. Seketika langsung stroke, tidak bisa digerakkan tangannya. Kenapa? Inilah akibat dia menentang perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi derajatnya sama, ya kan? Iblis yang menolak sujud kepada Nabi Adam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sahabat yang dia tadi, ya kan, tidak mau makan dengan tangan kanan karena kesombongan dia, ya sama-sama, ya kan, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu iblis dilaknat, diusir dari surga sampai hari kiamat. Orang ini diuji dengan apa? Stroke. Kenapa ini sunnah Rasul? Ini sunnah Rasul. Rasul mengatakan kalau terdengar azan atau iqamah, maka orang tidak boleh keluar masjid, tidak boleh bepergian kemana, tidak boleh, kecuali hanya ke air, gak ada masalah, ya kan? Ada seorang zaman tabi'in, setelah azan dia malah pergi. Dinasehati nanti perginya, habis sholat dulu, habis qomat, sholat, baru berangkat. Ini saya buru-buru, langsung azan dia pergi. Di tengah jalan dia terpelanting dari kudanya, akhirnya tulangnya patah. Kenapa? Dia melawan, menentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ketika zaman dulu orang menentang sunnah Nabi, banyak kena azab Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pernah menyampaikan, kata Nabi, kalau kamu ini bangun dari tidur, maka cucilah tanganmu itu 3 kali sebelum masuk ke dalam wadah. Ke dalam wadah, pada air, bejana, ya kan? Kenapa alasan sudah dibasuh? Kata Nabi, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam semalam itu. Maka jangan langsung pakai wudhu, langsung ngobok, jangan. Cuci dulu 3 kali, baru masuk ke air, gitu kan? Maka ada orang dengan sombongnya mengatakan, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Rasul bilang, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, malah dia dengan sombongnya, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Akhirnya saat tidur malam, dia tangannya masuk sampai duburnya. Kenapa? Karena menghina, mengejek, merendahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati, ini meremehkan sunnah. Jangan sampai menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kejadian dihinakan oleh Allah ketika dia meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah sudah kerjakan dan jangan meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal soleh baru dianggap suatu amalan kalau ianya tadi ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sesuai sunnah, insya Allah sedikit pun juga berpahala, ya kan? Ini etika sunnah Rasulullah SAW. Beliau itu kalau akhir Ramadan 10 hari beliau itikaf di masjid, masuk tanggal 21 malam, keluar malam Lebaran. Bahkan saat beliau ingin meninggal dunianya, beliau beritikaf itu sampai 20 malam, 20 hari. Jadi kalau di akhir-akhir hayat malam beliau memperbanyak amalan. Ya, beliau tiap Ramadan setor sama Jibril, sekali hatam Quran. Pas di akhir tahun wafatnya 2 kali hatam, setor ke Jibril. Ini pun sunnah Rasul, baca Quran, i'tikaf, ini amalan sunnah Rasulullah SAW. Maka harus kita hidupkan. Ini penting. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia itu cinta kepadaku. Orang yang cinta sama Nabi, maka dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau orang ikut sunnah, itu tanda bukti cinta kepada Nabi. Orang cinta sama Nabi akan bersama Nabi di surga. Dan insya Allah kalau kita ini ikut sunnah Nabi, kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah mengatakan wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Allah akan menjadikan pengikutmu di atas orang kafir sampai hari kiamat. Memang ayat ini untuk Nabi Isa. Jadi pengikut Isa itu akan dijadikan Allah di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kata para ulama, kalau seandainya Nabi Isa seperti itu, maka Rasulullah lebih aula. Ya kan, lebih utama lagi. Orang ikut Rasul jelas akan Allah jadikan di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Jadi di antara sebab kemenangan orang Islam itu harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya amalan kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru amalan kita dianggap amal soleh. Yang pertama ikhlas, keduanya ittiba, harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, amal soleh. Dan yang ketiga, siswa al-asir itu, jadi orang iman amal soleh ini masih merugi, masih sengsara. Sebelum yang ketiganya apa? Wa tawasau bil haqqi. Ya kan, saling berwasiat dalam kebenaran. Maksudnya apa? Dakwah. Kita harus dakwah. Kalau kita nggak dakwah, sama juga, masih celaka juga. Ada di zaman dulu ahli ibadah, ya kan, ahli ibadah tidak pernah bermaksiat sekejap mata, tapi Allah mewahyukan kepada Jibril, wahai Jibril, iqlib Madinah kaza wa kaza, wahai Jibril, balikan kota ini dan kota ini, ya kan. Kata Jibrilnya, ya Rob, inna fihim abdaka fulan lam ya'sika tarfata ain. Ya Allah, di kalangan mereka itu ada hamba-Mu si fulan yang tidak pernah bermaksiat sekejap mata. Masa kotanya dibalik, ada orang ahli ibadah nggak pernah berbuat dosa walaupun sekejap mata. Apa kata Allah? Iqlib alaihi wa alaihim. Balikan kota itu pertama kali kepada dia ahli ibadah dan kepada kaumnya mereka itu. Kenapa? Li'annahu lam yatama'ar fi yaqad. Karena ahli ibadah itu tidak pernah mengertikan keningnya, tidak pernah berpikir sesaat karena aku. Jadi orang bermaksiat, orang lupa dariku, orang jauh dariku, tidak pernah peduli. Asyik ibadah sendiri, tidak peduli kepada keadaan orang lain urusan agamanya. Akhirnya apa? Malah si ahli ibadah disiksa terlebih dahulu. Jadi jangan ngerasa sudah hebat kesolehan. Cuma kalau kita tidak dakwah, membiarkan orang maksiat dan sebagainya, ini pun dapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulama-ulama Israel, kenapa dilaknat juga? Karena tadi mereka mendiamkan. Awalnya orang berbuat maksiat dinasehati, lama-lama malah dia kumpul bareng sama orang-orang pelaku maksiat, makan bareng, duduk bareng, gak berani ngingkari. Bahkan Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel, di atas lisan Isa bin Maryam dan lisan Daud. Kenapa? Alasannya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Di awal-awal nasihati, lama-lama males. Bosan nasihati, akhirnya apa? Duduk bareng, makan bareng, minum bareng sama pelaku maksiat. Akhirnya mereka dilaknat juga. Ya kan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Labi sama kanu maya'malun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan. Jadi ketika orang tidak berdakwah, tidak mencegah kemungkaran, tidak mengajak kebaikan, ini tetap dia akan sengsara juga, akan dapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia harus ada di hati itu, ya kasihan kepada orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selamatkan dia. Dan kita di umat Muhammad mulia karena dakwahnya. Kalau ngandalin ibadah sama umat dulu jauh. Kita umur paling 60-70 tahun. Orang dulu umurnya 400-500 tahun. Kalau ibadah jauh, ya kan, ibadah jauh. Kita sholat cuma 5 rakaat. Orang dulu ya lebih dari kita. Makanya kelebihan Muhammad banyak. Ada malam qadar, ya kan, ibadah semalam sama dengan 84 tahun. Kenapa? Lebih baik dari 1000 bulan. Dan karena dakwahnya, karena dakwah kita juga yang membuat mulia daripada
daripada mereka. Makanya surga haram dimasuki oleh umat dahulu sebelum dimasuki oleh umat Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini terakhir lahirnya, tapi awal kali yang masuk surganya. Bahkan yang anehnya lagi, kita di umat terakhir cuman jadi saksi umat yang dahulu. Karena heran, masa ya umat terakhir jadi saksi umat dahulu? Ketika Nabi Nuh kan seorang nabi. Semua nabi dan umatnya akan ditanya oleh Allah. Nabi ditanya, sudahkah kau menyampaikan dakwah? Umat ditanya juga, apakah kalian menerima dakwahnya Nabi? Semua akan ditanya. Ya kan yang kata Allah, falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Kami pasti akan nanya orang yang diutus Nabi kepada mereka, mad'unya yang diajak, dan kami akan tanya para rasul. Jadi rasulnya ditanya, umatnya ditanya. Nabi Nuh ditanya, wahai Nabi Nuh, ya kan, sudahkah kau menyampaikan agama, hal balag dan risalah, sudahkah kau sampaikan risalah Allah, berdakwah? Sudah ya Allah. Kaumnya ditanya, kaum Nuh, wahai kaum Nuh, benarkah Nabi Nuh menyampaikan dakwah kepada kamu? Adakah Rasul datang kepada kamu? Dibilang maja'ana mir Rasul. Tidak datang seorang Nabi pun. Nggak ada Nabi Rasul datang kepada kami. Nabi Nuh nggak dakwah kepada kami. Gimana ini? Wahai Nuh, mana saksinya? Maka kata Nabi Nuh, saksinya ya Allah umat Muhammad SAW. Didatangkan umat Nabi. Kita ini umat Nabi datangkan. Wahai umat Nabi, apa betul Nabi Nuh telah dakwah kepada kaumnya? Betul ya Allah. Umatnya protes, ya Allah gimana umat terakhir belakangan menjadi saksi kami umat yang pertama? Maka kata umat Nabi Muhammad SAW, wahai Allah, memang betul kami lahir belakangan, tetapi engkau telah mengutus kepada kami seorang Rasul, namanya Rasul Muhammad, dan engkau turunkan kitab bersama beliau, yaitu kitab Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran, engkau telah bercerita tentang dakwahnya Nabi Nuh, yang mengatakan, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Allah Tuhanku, saya telah mengajak kaumku, ya kan, siang dan malam, ya kan, lailan wa nahara, siang dan malam, bahkan dengan segala cara, wa'alan tumin misrara, bahkan dengan cara terang-terangan, dengan cara diam-diam sudah saya tempuh juga. Akhirnya apa? Akhirnya diterima persaksian umat Muhammad SAW. Kenapa? Karena dakwahnya kita, karena ada amalan dakwahnya ini mulianya. Makanya Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kalian hai umat Nabi ummatan wasata, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian semua. Ini kemuliaan kita, umat terakhir belakangan tapi menjadi saksi bagi umat-umat dahulu. Dengan apa? Dengan dakwah tentunya, ya kan, dengan dakwah. Jadi dakwah ini penting, harus dikerjakan, harus ada niat. Dan yang keempatnya, wa tawasau bis sabri, berwasiat dalam kesabaran. Ya, sabar dalam dakwah. Ya, orang dakwah masih banyak tantangan, ya kan? Banyak cacian, makian, godaan dan sebagainya, harus bersabar. Jangan tidak sabar. Ya, kalau tidak sabar ya celaka lagi nantinya, gitu kan. Jangan pikir orang udah dakwah tuh bisa nggak jatuh. Jangan pikir. Banyak orang sudah dakwah, sudah jihad, jatuh juga. Ada zaman Nabi itu namanya Kusman. Kalau perang hebat, masya Allah, bunuh puluhan orang, dibunuh sampai sahabat muji semua, masya Allah, saking sahabatnya, alangkah beraninya orang ini membunuh banyak orang. Tapi apa kata Rasul? Dia termasuk ahli neraka. Heran, ahli neraka di mananya? Ternyata ketika dia terluka dalam pertempuran, dia tidak tahan, tidak sabar. Akhirnya apa? Dia bunuh diri. Akhirnya menjadi ahli neraka. Itu pentingnya kesabaran di dalam dakwah, di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwasanya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup dan tidak merugi dalam hidup, itu harus ada 4 perkara: iman, amal soleh, dakwah, dan juga harus sabar. Orang iman amal soleh saja ini masih merugi, harus dakwah. Dia dakwah masih belum bahagia juga, masih merugi, sampai dia itu bersabar dalam dakwahnya. Nah, kalau sudah
beriman, beramal soleh, berdakwah dan bersabar dalam dakwahnya, maka insya Allah ya kan dia menjadi orang yang bahagia, tidak merugi. Ini pentingnya surat Al-Asr. Makanya Mas Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lauma anzalallahu ila hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat kecuali ini, surah Al-Asr, sudah cukup bagi mereka. Makanya para sahabat Nabi di antaranya saling berwasiat dengan surah Al-Asr. Kita kecil kan biasa, kalau selesai ngaji baca Al-Asr, mau pulang baca Al-Asr. Itu ada riwayatnya. Para sahabat kalau selesai majlis saling baca Al-Asr. Tujuannya apa? Mengingatkan ini 4 hal untuk meraih kebahagiaan dan menghindari kerugian di dunia dan akhirat. Wallahu taala alam. Udah mau jam 10:30 ya. Cukup insyaallah ya. Kami akhiri subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.